Wow. Boleh minta semangatnya dikit ya? Indonesia! Indonesia! Aduh, kurang semangat. Saya melihat belum ada yang tepuk tangan ini di belakang. Boleh minta sekali lagi? Indonesia! Merdeka! 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 Tepuk tangan buat kita semua. Euforianya masih ada ya. Semalam kita dengar kabar baik bahwa tim bulu tangkis kita mendapatkan medali emas tepat di tanggal 17 Agustus yang mana menjadi hadiah tersendiri untuk negara kita. Boleh tepuk tangan untuk tim bulu tangkis kita? Oke, sekarang kita sedikit mundur mengenang sejarah masa lalu menjelang kemerdekaan. Ingat berapa tahun kita, bangsa Indonesia, terjajah oleh Belanda? 350 tahun exactly. Itu lumayan lama ya. Karena itu berapa generasi itu 350 tahun? Buyut 10 generasi, bisa 10 generasi. Lalu berapa tahun kita terjajah oleh Jepang? 3,5 tahun. 3,5. Pendek apabila dibandingkan dengan Belanda. Tapi 3,5 itu sudah cukup sangat membuat rakyat Indonesia menderita. 3,5 tahun orang pacaran aja udah bosen, apalagi dijajah. Waduh, penderitanya makin menjadi-jadi. Curcol. Nah, sekarang kita setelah itu peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang ingat dengan peristiwa Rengas Dengklok? Ketika golongan tua diamankan oleh golongan muda karena terjadi perbedaan pendapat keduanya, kapan proklamasi bisa dilaksanakan? Tapi kita harus bersyukur setelah kejadian itu para founding fathers atau orang-orang pendahulu kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita tepat di tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang saya ingin membicarakan hal yang teramat sangat klise, tapi memang itu yang terjadi. Apakah memang benar kita sudah merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan, dari moral yang tidak baik, atau bahkan yang terakhir dari perbedaan? Belum. Exactly, belum ya. Jadi yang pertama, dari kebodohan. Pendidikan itu sendiri tidak merata. Di pelosok-pelosok Irian Jaya, banyak dari mereka yang masih belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua, kemiskinan. Saya banyak sekali melihat para lansia usia 80 tahun, 100 tahun, mereka masih harus berjualan, misal gorengan 1.000 rupiah, untung dari satu gorengan 200 rupiah. Itu pun kalau laku, kalau seharian tidak laku, bisa makan apa mereka? Hidup di bawah garis kemiskinan. Umur 80 tahun mereka sudah pernah mengalami masa-masa terjajah, dan saat ini mereka juga masih belum merdeka dari kondisi keuangan. Yang ketiga, moral. Sekarang mungkin kalau ada orang yang ingin menjadi guru, mereka harus mempunyai sertifikat taekwondo biar nggak kalah ya ketika diserang oleh orang tua murid karena ingin mendidik siswanya. Jadi yang terakhir, perihal perbedaan. Seperti yang kita tahu, kita hobi bermain media sosial. Satu perbedaan pendapat, habis hubungan. Besoknya ketika ketemu bisa tidak saling menyapa hanya karena perbedaan pendapat di komen Facebook, semisal. Lebih jauh lagi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah itu mungkin kondisi di dalam negeri kita. Bagaimana dengan kondisi secara global? Kita jangan menutup mata, jangan menutup telinga, jangan menutup hati. Mari kita ambil contoh Israel versus Palestina. Ada yang mengatakan bahwa peperangan ini terjadi karena peperangan agama, soal agama. Ada yang lain mengatakan bahwa ini perihal perebutan lahan. Ada yang mengatakan bahwa pemicunya adalah Perdana Menteri Inggris saat itu memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Teori yang asli kita tidak tahu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah masih ada negara lain yang belum merdeka. Terserah teori apa yang membelakanginya, karena itu di luar kapasitas saya untuk membicarakannya. Tapi yang ingin saya garis besari adalah
masih ada negara yang belum merdeka. Ambil contoh yang kedua, soal ISIS. Ada orang yang mengatakan bahwa ISIS hanyalah teori konspirasi buatan Amerika Serikat atau semacamnya. Ada yang mengatakan bahwa ISIS memang Islam, tapi Islam yang ekstrim. Yang benar, lagi saya tidak tahu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah masih ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan keluarga di sana yang belum merdeka. Dan mereka bahkan harus mengungsi, bahkan ketika mereka mengungsi, ketika mereka dalam perjalanan, nyawa mereka masih jadi taruhannya. Di sini, bagi saya, Indonesia harus turun tangan dalam menciptakan perdamaian dunia. Kenapa? Karena hal ini sesuai dengan undang-undang dasar kita, sesuai dengan pembukaan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk menyimpulkan bahwa selama masih ada negara-negara lain, selama masih ada pihak-pihak lain yang belum merdeka, maka tugas kita sebagai rakyat Indonesia masih belum selesai sampai di sini. Merdeka! Merdeka! Untuk menyimpulkan semuanya, kedamaian hanya akan bisa tercapai ketika kekuatan cinta mengalahkan kecintaan kita terhadap kekuatan. Saya Wari, terima kasih atas waktunya.